Rumor itu muncul tiba-tiba, seperti badai yang kembali menghantam kota yang belum sempat pulih. Media Amerika kembali mengangkat luka lama, kekalahan 25-0 yang mereka alami setahun lalu dari trio Indonesia. Bagi sebagian orang, itu hanya hasil pertandingan. Tapi bagi Amerika, itu adalah tragedi nasional, noda yang belum pernah mereka maafkan, apalagi lupakan. Kini ketika Alia Pratama resmi bergabung dengan tim yang sama, dunia mendadak kembali menoleh. Kombinasi 4 pemain Indonesia itu terlihat bukan lagi seperti tim, melainkan ancaman yang membuat banyak negara tidak bisa tidur. Di ruang konferensi New York, para analis voli Amerika berdebat dengan suara tinggi. Sebagian bilang kekalahan itu hanya kebetulan, sementara yang lain meyakini bahwa Indonesia kini punya generasi emas paling berbahaya sepanjang sejarah voli wanita. Namun ketika video Alia Pratama melakukan latihan pertama bersama Mega, Kalista, dan Arimbi viral di TikTok, suasana langsung berubah tegang. Komentar bertumpuk, kalau kemarin 25-0, sekarang bisa berapa? Federasi Amerika sadar, jika mereka tidak bergerak sekarang, mereka akan menjadi bahan tertawaan dunia sekali lagi. Sore itu, di markas latihan Manisa, keempat pemain Indonesia berkumpul di pinggir lapangan. Megawati duduk sambil mengikat sepatunya, wajah serius tapi senyum kecil sesekali muncul. Kalista terlihat seperti sudah tidak sabar menghadapi provokasi Amerika. Arimbi memperhatikan layar ponselnya, membaca berita yang menyudutkan mereka, lalu menutupnya dengan dengusan kesal. Di tengah semuanya, Alia berdiri dengan ekspresi yang sangat tenang, seolah seluruh gempuran media tidak pernah menyentuhnya. Mereka mau laga ulang, kata Kalista, suaranya rendah tapi penuh api. Mereka bilang kita menang karena keberuntungan. Megawati menoleh pelan. Kita jawab saja di lapangan. Sama seperti dulu. Alia hanya mengangguk kecil. Tapi tatapan matanya menyimpan sesuatu yang berbeda, ketenangan sekaligus ketajaman yang hanya dimiliki pemain yang sudah terbiasa menghadapi badai. Dunia semakin gaduh. ESPN, Fox Sports, dan media besar lainnya memulai hitungan mundur menuju pertandingan balas dendam terbesar dalam sejarah voli. Amerika menantang Manisa BBSK secara terbuka, menyebut mereka tim yang perlu dibuktikan kembali. Para legenda Amerika menyebut trio Indonesia arogan, sementara fans Asia membalas dengan tagar-tagar VRT trio yang langsung trending. Semua pihak menunggu satu hal, bagaimana respons 4 pemain Indonesia itu. Di malam yang sama, Alia duduk di tribun arena kosong, menatap net yang berdiri sunyi. Bayangan sorotan lampu membuat lapangan terlihat seperti panggung teater sebelum pertunjukan besar. Ia membuka ulang video pertandingan 25-0 itu, tapi bukan untuk nostalgia. Ia memperhatikan detail pergerakan, membaca ekspresi pemain Amerika, mempelajari pola panik mereka. Ia tahu, kali ini Amerika tidak akan datang dengan strategi lama. Mereka akan datang dengan amarah, dendam, dan sesuatu yang lebih berbahaya, obsesi. Alia menutup videonya, lalu menarik napas panjang. Sejak kecil, ia selalu diajarkan satu hal oleh ayahnya, pemain yang paling berbahaya bukan yang paling keras pukulannya, tapi yang paling dingin kepalanya. Dan malam itu, ia benar-benar mengerti maksudnya. Amerika sedang dikuasai emosi, sementara ia adalah kebalikan totalnya. Keesokan harinya, latihan dimulai tanpa banyak kata. Bola melayang cepat, dan ritme trio Indonesia tampak semakin sempurna. Megawati menghantam keras, Kalista bermain agresif, Arimbi memblok dengan presisi mematikan, dan Alia mengatur semuanya seolah sedang memainkan alat musik yang sudah ia hafal sejak lama. Setiap kali Alia mengangkat bola, ketiganya langsung bergerak tanpa perlu aba-aba. Sinergi itu begitu kuat hingga staf pelatih hanya bisa saling menatap, seakan melihat kelahiran formasi yang tidak masuk akal. Sementara itu di Amerika, pelatih mereka memberikan peringatan ekstrim, jika kita kalah lagi, kita akan ditertawakan dunia. Tekanan itu mengubah latihan menjadi lebih keras dari biasanya. Beberapa pemain terlihat frustrasi, beberapa lainnya mulai meragukan diri mereka sendiri. Namun dalam kekacauan itu, satu hal tetap jelas, mereka ingin menghancurkan Indonesia, terutama Alia yang kini menjadi otak permainan. Dan tepat ketika dunia mengira tensi sudah mencapai puncak, Amerika mengumumkannya secara resmi melalui konferensi pers besar, mereka menantang Manisa BBSK untuk pertandingan ulang dalam waktu dekat.
Berita itu langsung meledak. Semua platform penuh dengan satu kalimat, hari pembuktian sudah tiba. Namun tidak ada yang tahu, terutama Amerika, bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang dipersiapkan oleh Alia dan trio Indonesia. Pertandingan ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah panggung untuk menunjukkan bahwa kemenangan 25-0 dulu bukan keajaiban, tapi awal dari era baru. Sehari setelah tantangan Amerika diumumkan, suasana di markas Manisa berubah drastis. Kamera media berdiri di luar pagar, drone berputar di atas lapangan, dan puluhan fans mendekat hanya untuk melihat sekilas 4 pemain Indonesia yang sedang menjadi pusat perhatian dunia. Ketika Alia, Megawati, Kalista, dan Arimbi berjalan masuk ke arena latihan, sorakan kecil terdengar dari luar, seperti stadion penuh meski hanya sebuah sesi latihan. 4 bayangan itu tampak seperti karakter utama anime olahraga, melangkah seiring dengan tekanan yang makin berat. Pelatih kepala, Coach Ilker, berdiri di tengah lapangan sambil memegang tablet berisi analisis taktik Amerika yang baru. Wajahnya serius, jauh lebih tegang dari biasanya. Amerika tidak datang main-main. Mereka bawa 3 pemain naturalisasi baru, dan mereka sedang mempersiapkan strategi khusus untuk memutus hubungan kalian, katanya. 4 pemain Indonesia itu saling pandang, dan hanya dalam tatapan singkat, mereka tahu apa yang harus dilakukan, membuat Amerika tidak punya waktu berpikir. Latihan dimulai dengan intensitas yang tidak pernah Manisa alami sebelumnya. Alia memimpin ritme seperti sutradara. Ia mengubah tempo umpan setiap beberapa detik, dari cepat menjadi lambat, dari rendah menjadi tinggi, memaksa Megawati beradaptasi dalam kecepatan yang ekstrim. Cepat banget, ya, ujar Mega sambil tertawa kecil, namun keringatnya menunjukkan sebaliknya. Kalista dan Arimbi juga digembleng tanpa ampun, kedua pemain itu memukul dan memblok bola seolah pertandingan sudah dimulai hari ini. Tapi bukan hanya fisik, Alia memperhatikan sesuatu yang lebih halus. Ia mempelajari ekspresi setiap rekannya ketika mereka lelah, reaksi mereka terhadap perubahan tempo, dan bagaimana mereka membaca umpan tipuan. Selama ini trio Indonesia dikenal mematikan, tapi Alia ingin lebih dari sekadar mematikan. Ia ingin mereka menjadi sesuatu yang bahkan Amerika tidak bisa bayangkan. Di tengah latihan, ia berhenti sejenak dan berkata pelan, kita harus bikin pola baru. Pola yang bahkan kamera tidak bisa baca. Pelatih mengerutkan kening, tapi Megawati langsung mengerti. Sistem bayangan, gumamnya. Alia mengangguk. Sesi itu pun berubah menjadi eksperimen gila. Alia menciptakan pola serangan yang membuat 3 penyerang Indonesia bergerak saling silang, mengganti peran dalam kecepatan sulit diikuti mata. Kadang Mega mengambil alih quick attack. Kadang Arimbi maju sebagai speaker. Kadang Kalista menjadi pemukul titik buta. Pola baru itu membuat staf pelatih sendiri kebingungan. Kalau saya saja bingung, Amerika pasti kebakaran, kata Coach Ilker sambil mengusap wajahnya. Di luar lapangan, berita mengenai pola latihan misterius Indonesia mulai menyebar. Klip 7 detik, yang memperlihatkan Alia mengarahkan Mega dan Kalista dengan gerakan tangan yang hampir tak terlihat menjadi viral di Twitter. Banyak yang menduga itu kode rahasia, sementara analis Amerika langsung panik. Mereka mengembangkan gaya baru, komentar seorang analis ESPN. Mereka bukan hanya bersiap, mereka berevolusi. Reaksi itu membuat kepercayaan diri Manisa semakin kuat. Sementara itu, Amerika juga tidak tinggal diam. Pelatih mereka membocorkan sedikit strategi, mereka berniat mengunci Alia. Semua fokus diarahkan pada setter Indonesia itu, seolah ia adalah satu-satunya sumber energi tim. Media Amerika menggembar-gemborkan rencana itu, mengatakan bahwa, jika Alia berhenti, Indonesia mati. Tapi bagi Alia, ucapan itu justru menjadi bahan bakar. Ia tahu bagaimana mereka berencana menekannya, dan ia juga tahu bagaimana membalasnya. Malam hari setelah latihan, Alia kembali duduk di tribun arena kosong seperti sebelumnya. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Kalista datang sambil membawa 2 botol air. Kamu selalu mikirin semuanya terlalu jauh, ya? Tanya Kalista. Alia tertawa kecil. Bukan terlalu jauh. Hanya, aku tidak mau kita cuma menang. Aku mau mereka mengerti kenapa mereka kalah. Kalimat itu membuat Kalista terdiam sesaat. Ada sesuatu di tatapan Alia malam itu, ketenangan seorang pemain yang sudah menyiapkan badai. Keesokan paginya, latihan terakhir sebelum konferensi pers dimulai.
Alia memberi satu instruksi sederhana sebelum mereka mulai, jangan bermain seperti kalian hari ini. Bermainlah seperti kalian 2 minggu ke depan. Dan keempatnya pun melakukannya. Bahkan pelatih mereka tidak bisa berkata-kata melihat bagaimana ritme serangan itu mengalir seperti gelombang besar yang tidak pernah berhenti. Bola datang begitu cepat, begitu tepat, dan begitu mematikan hingga lantai lapangan bergetar setiap kali Mega atau Kalista menghantamnya. Ketika latihan ditutup, seluruh staf berdiri terpaku. Mereka tidak hanya melihat tim yang kuat. Mereka melihat sesuatu yang hanya muncul sekali dalam satu generasi, sebuah unit yang bergerak seperti pikiran tunggal. Dan saat keempat pemain Indonesia itu berjalan keluar arena sambil melepas keringat di wajah mereka, satu hal menjadi jelas, pertandingan melawan Amerika nanti bukan hanya akan menjadi laga balas dendam, tapi awal dari pertunjukan yang akan mengguncang dunia voli. Di seberang benua, di sebuah fasilitas latihan tertutup di Colorado, suasana lebih tegang daripada ruang operasi. Pelatih baru Amerika, seorang mantan analis militer bernama Coach Callahan, menatap layar raksasa berisi cuplikan latihan Manisa BBSK yang viral. Ia mempause video tepat di momen Alia mengangkat tangan dan membuat Mega serta Kalista bergerak bersamaan seperti dua kilatan petir. Lihat ini, katanya sambil mengetuk layar. Ini bukan voli biasa. Mereka bergerak seperti unit taktis khusus. Seluruh pemain Amerika terdiam, menelan fakta bahwa mereka akan menghadapi sistem yang bahkan kamera tidak bisa mengikuti. Callahan kembali menekan tombol dan memperlambat video hingga 10 kali lipat. Dalam gerakan lambat itu, terlihat sesuatu yang membuatnya tersenyum tipis. Mereka punya satu titik lemah, katanya. Semuanya berputar pada satu orang, Alia Pratama. Hancurkan pusatnya, dan seluruh struktur mereka runtuh. Para pemain Amerika mengangguk, meskipun beberapa dari mereka terlihat ragu. Mereka sudah menonton rekaman Alia sejak berhari-hari lalu, dan semua orang setuju, gadis itu bukan tipe setter yang mudah diacak-acak. Tapi Callahan percaya tekanan intens bisa memecahkan siapapun, bahkan yang paling tenang sekalipun. Sementara itu di media, Amerika semakin agresif. ESPN menurunkan headline, trio Indonesia terlalu bergantung pada satu pemain. Komentator senior menyebut Alia overhype, sementara beberapa mantan pemain legenda Amerika mengatakan bahwa Indonesia hanya kuat saat tidak ditekan. Pertanyaan-pertanyaan itu memicu badai online. Fans Indonesia menyerbu kolom komentar, sementara analis Asia menilai pernyataan Amerika sebagai tanda ketakutan. Namun bagi Alia, ini hanyalah tambahan energi, ia tidak pernah membalas komentar. Ia hanya menyimpan semuanya dalam pikiran, seperti daftar panjang hutang yang siap ia lunasi di lapangan. Di Manisa, Coach Ilker menggelar rapat mendadak. Ia menunjukkan rencana Amerika untuk mengunci Alia. Mereka akan menyerang fokusmu, katanya, menatap langsung ke mata Alia. Mereka akan mematahkan ritmemu, memperlambat permainanmu, membuatmu frustrasi. Kau siap? Alia hanya tersenyum kecil. Mereka bisa menutup jalan, Coach, jawabnya pelan, tapi mereka tidak bisa menutup otak saya. Jawaban itu membuat seluruh ruangan terdiam, bukan karena sombong, tapi karena Alia mengucapkannya dengan ketenangan yang nyaris menakutkan. Latihan pun berlanjut dengan tekanan simulasi. 3 pemain cadangan ditugaskan khusus untuk mengganggu Alia, menghalangi pandangannya, mempercepat tempo, membuat blok tinggi, bahkan memancing kesalahan. Untuk pertama kalinya, latihan itu terasa seperti perang mental. Namun justru disinilah sisi berbahaya Alia muncul. Semakin ditekan, semakin tenang ia bergerak. Bahkan Megawati sempat berkata sambil tertawa kelelahan, Alia kalau ditekan malah jadi lebih jenius. Ini bikin ngeri, sumpah. Di sisi lain, Amerika menjalani latihan yang jauh lebih brutal. Callahan memaksa setter mereka, Raven Morris, berlatih tanpa henti. Ia ingin Raven menguasai tempo ultra cepat agar bisa menandingi ritme liar Alia. Namun tekanan itu membuat hubungan tim menjadi retak. Beberapa pemain mulai mempertanyakan strategi yang terlalu terfokus pada Alia, sementara yang lain merasa takut tidak mampu mengikuti instruksi pelatih yang begitu ekstrim. Di balik kekuatan yang mereka tunjukkan, Amerika sebenarnya sedang rapuh. Rumor retaknya kekompakan Amerika itu sampai ke Turki melalui seorang jurnalis yang membocorkannya. Kalista langsung menunjukkan berita itu kepada Alia. Mereka panik, katanya sambil tersenyum sinis. Namun Alia tidak bereaksi berlebihan.
Justru itu yang berbahaya, jawabnya. Tim yang panik bisa melakukan apa saja. Bahkan hal-hal yang tidak masuk akal. Kalimat itu membuat ketiganya menatap Alia lebih lama, menyadari sesuatu, gadis ini benar-benar membaca permainan bukan hanya dari bola, tapi dari jiwa lawan-lawannya. 2 hari sebelum pertandingan, Amerika mengadakan konferensi pers besar. Pelatih kalahan tampil percaya diri, membawa 3 pemain naturalisasi baru yang berpostur tinggi dan atletis. Kami sudah mempelajari Indonesia, ujarnya. Dan kami tahu bagaimana mematikan mesin mereka. Pernyataan itu disambut sorakan media Amerika, namun di sosial media, netizen Asia malah menjadikannya bahan meme. Banyak yang menertawakan kepercayaan diri Amerika yang tampak terlalu dibuat-buat, seperti taktik psikologis murahan. Ketika video konferensi pers itu diputar di ruang ganti Manisa, para pemain Indonesia tertawa kecil. Namun Alia hanya menutup ponselnya dan berkata tenang, kalau mereka yakin bisa mematikan aku, itu berarti mereka belum pernah lihat sisi kita yang sebenarnya. Mega dan Kalista saling pandang dan merinding. Arimbi mengusap kedua tangannya, seolah bersiap. Mereka semua tahu apa arti ucapan Alia itu, strategi Amerika yang berfokus pada dirinya adalah kesalahan fatal. Dan di malam terakhir sebelum pertandingan, saat seluruh dunia menunggu perang besar itu dimulai, Alia memandang langit Istanbul yang gelap sambil berkata pelan, hampir seperti janji pada dirinya sendiri, biarkan mereka datang dengan strategi gila mereka. Biarkan mereka mengira aku adalah pusat segalanya. Besok, mereka akan tahu. Indonesia bukan dibangun untuk ditahan, Indonesia dibangun untuk menerjang. Dengan itu, bab 3 pun berakhir, dan perang sesungguhnya baru akan dimulai. Hari pertandingan tiba, dan Istanbul seakan berubah menjadi pusat dunia. Jalanan di sekitar arena penuh dengan penonton dari berbagai negara, sebagian membawa bendera Amerika, sebagian lagi membawa bendera Indonesia yang berkibar gagah. Di luar stadion, suara drum, sorakan, dan teriakan fans bercampur menjadi satu, menciptakan atmosfer seperti pertandingan final Piala Dunia. Namun di balik keramaian itu, suasana dalam lorong pemain jauh lebih sunyi, sunyi yang menegangkan, seperti napas terakhir sebelum badai datang. Alia berdiri paling depan, memandang lurus ke pintu masuk lapangan yang masih tertutup. Di belakangnya, Megawati mengencangkan headband, Kalista memutar bahunya untuk memanaskan otot, dan Arimbi mengepalkan tangan hingga terdengar bunyi sendi kecil. Mereka tidak berbicara, namun energi yang keluar dari tubuh mereka cukup untuk membuat siapapun merinding. Ketika suara riuh stadion terdengar makin keras, Alia mengangkat dagunya sedikit dan berkata, kita mulai babak baru hari ini. 3 rekannya mengangguk tanpa ragu. Begitu pintu terbuka dan sorotan lampu menghantam wajah mereka, gemuruh stadion langsung meledak. Nama Alia dan trio Indonesia bergemuruh dari segala arah. Sementara di sisi berlawanan, Amerika masuk dengan wajah penuh determinasi, dipimpin coach kalahan yang tampak percaya diri berlebihan. Para pemain Amerika berdiri dengan tubuh tegap, memamerkan postur atletis yang mereka banggakan. Mereka jelas ingin mengintimidasi. Namun ketika tatapan mereka mengarah pada Alia, rasa ragu kecil tampak muncul, karena gadis itu berjalan seolah tidak tersentuh oleh apapun. Peluit pertama dibunyikan. Set pertama dimulai. Amerika langsung menyerang agresif, memanfaatkan tinggi badan dan power spike mereka. Bola meluncur seperti misil, menghantam lantai Manisa dan menghasilkan poin cepat. Penonton Amerika bersorak, sementara komentator mulai menyebut bahwa strategi kalahan berjalan. Tekanan Amerika tampak efektif, Alia diburu, dikejar, diblok, bahkan sengaja dihalangi pandangannya oleh 2 bloker raksasa. Ini adalah rencana yang sudah diumumkan, kunci Alia, matikan Indonesia. Namun bukan Alia namanya kalau ia terjebak dalam tekanan. Setelah beberapa rally sengit, matanya mulai membaca ritme Amerika. Ia memperhatikan bagaimana Raven Morris menyamarkan arah bola, bagaimana outside hitter Amerika melompat setengah detik lebih cepat saat berpura-pura melakukan tip, dan bagaimana 2 bloker utama mereka cenderung berat sebelah kiri. Dan di momen itulah, Alia mengubah permainan. Umpan pertama yang ia kirim setelah membaca pola itu tidak tinggi, tidak rendah, tetapi tajam, cepat, dan hampir tak terlihat oleh kamera. Megawati menghantam bola itu dengan kecepatan absurd, membuat arena berguncang. Penonton Turki bahkan berdiri spontan. Kalista mulai menemukan celah di sisi kanan,
menghajar dengan pukulan keras yang memaksa libero Amerika terpental mundur. Arimbi memblok bola serangan dengan presisi menakutkan, membuat komentator berteriak, "Blok langsung dari mimpi buruk." Amerika mulai goyah. Wajah-wajah mereka yang awalnya penuh percaya diri kini berubah panik. Mereka sadar Alia tidak hanya bertahan, ia memimpin serangan balasan. Bahkan saat 3 pemain Amerika menutup jalur umpannya, Alia melakukan hal yang hanya sedikit setter dunia mampu lakukan, ia menyamarkan arah pandangannya, membuat lawan terpancing ke kanan, lalu mengirim bola ke kiri tanpa melihat. Kalista sukses menghajar bola itu dan arena kembali meledak. Meskipun begitu, Amerika tidak menyerah. Mereka melawan balik dengan kekuatan penuh, menciptakan rally yang membuat penonton menahan napas. Kedua tim saling adu mental, adu kecepatan, adu strategi. Namun ada satu hal yang tidak disadari Amerika, trio Indonesia sudah menyatu dalam ritme Alia. Mereka tidak lagi menunggu instruksi. Mereka membaca napas, gerakan mata, dan tempo tubuh Alia. Inilah yang Amerika tidak punya, sinkronisasi yang lahir dari kepercayaan total. Set pertama berakhir dengan skor tipis. Indonesia menang. Stadion bergemuruh seperti gempa kecil. Kalahan menghentak clipboardnya dengan kesal, tidak percaya strategi mengunci Alia tidak bekerja sama sekali. Sementara itu, Alia hanya menatap papan skor dengan wajah tenang. Tidak ada selebrasi berlebihan, tidak ada teriakan. Hanya ada ekspresi seorang pemain yang baru memanaskan mesinnya. Ketika mereka berjalan kembali ke bench, Megawati menepuk bahu Alia. "Set selanjutnya," tanyanya. Alia menarik napas pendek dan menjawab pelan namun penuh ketegasan. "Set selanjutnya, kita bikin mereka lupa cara bernapas." Dan seluruh stadion bersiap untuk babak yang lebih panas dari sebelumnya. Set kedua dimulai dengan kegilaan yang bahkan tidak disangka oleh para komentator. Amerika mengubah strategi total, alih-alih mengunci Alia, mereka mulai menarget Megawati dan Kalista secara brutal. Spike keras diarahkan ke tubuh, serve jump float mengincar titik komunikasi, dan cover super cepat dilakukan untuk menekan balasan trio Indonesia. Coach Kalahan tahu mereka tidak bisa menghentikan otak permainan, jadi ia mencoba memutus tangan-tangan yang mengubah ide Alia menjadi poin. Untuk sejenak, rencana itu terlihat berhasil. Megawati terjatuh setelah menerima serve keras yang menghantam bahunya. Kalista sempat kehilangan momentum di 2 rally penting karena double block Amerika membaca arah serangannya. Arimbi berusaha keras mengisi celah yang muncul, namun Amerika tampak seperti mesin besar yang tidak memberi ruang sedikit pun. Skor set kedua terus berjalan ketat, membuat stadion sunyi setiap kali Amerika mendapatkan poin. Ada sesuatu yang berubah, dominasi Indonesia mulai terguncang. Namun di balik semuanya, Alia tetap tenang. Ia tidak panik saat Mega terhantam, tidak gentar saat Kalista ditutup total, tidak goyah ketika penonton Amerika yang hadir mulai meneriakkan, "Shut her down." Setiap kali ia memegang bola, justru di saat Iran terasa berat, Alia mengamati pola-pola kecil, bagaimana middle blocker Amerika melompat setengah detik terlalu cepat, bagaimana libero mereka cenderung bergerak ke kanan setiap kali menerima serve, bagaimana setter Raven Morris mulai memaksa serangan ke sisi kiri karena peluang di tengah makin sempit. Dan ketika ia menemukan pola itu, mata Alia berubah. Fokusnya naik ke level yang bahkan Megawati belum pernah lihat sebelumnya. Ia memberikan isyarat kecil dengan jari, gerakan hampir tak terlihat yang langsung membuat Mega, Kalista, dan Arimbi merasakan gelombang baru di dalam ritme permainan mereka. Ketenangan itu menular seperti listrik. Trio Indonesia mulai bergerak bukan seperti 3 pemain, tapi seperti 3 bayangan yang mengikuti pikiran Alia. Serangan demi serangan Indonesia kembali hidup. Megawati bangkit dengan smash tajam yang memaksa Amerika mundur beberapa langkah. Kalista membalas 2 blok Amerika sekaligus dengan posisi tubuh yang mustahil. Arimbi melakukan blok yang begitu keras sampai bola memantul seperti tembakan peluru. Set kedua kembali panas, skor menempel ketat, 22-22. Seluruh stadion berdiri, menunggu klimaks. Amerika mendapatkan poin di rally panjang berikutnya, membuat skor menjadi 23-22 untuk mereka. Coach Kalahan memompa tinjunya, yakin momentum berpihak pada timnya. Tapi Alia memandang papan skor tanpa perubahan ekspresi. Ia mengumpulkan ketiga rekannya dan berkata pelan, "Kita balikkan." Tidak ada penjelasan, tidak ada strategi panjang, hanya 2 kata yang diucapkan dengan keyakinan absolut.
Dan dua kata itu cukup untuk membuat ketiganya percaya total. Rally berikutnya menjadi titik balik. Serve Amerika diarahkan tepat ke arah Kalista, namun ia menahannya dengan kontrol sempurna. Bola naik sedikit tinggi, dan inilah momen Alia memainkan keajaiban. Ia mengangkat bola dengan gerakan yang tampak seperti quick untuk Mega. Dua bloker Amerika langsung meloncat ke arah Mega, umpan palsu itu bekerja. Namun bola itu bukan untuk Mega. Bola itu justru jatuh di tangan Arimbi yang datang dari belakang seperti bayangan. Smash Arimbi menghantam lantai tanpa ampun. 23-23. Arena meledak. Amerika mulai goyah. Mereka takut. Dan ketakutan itu adalah celah yang selama ini ditunggu Alia. Serve berikutnya datang. Libero Amerika salah membaca arah serve dan bola naik tidak sempurna. Raven Morris terpaksa memberikan umpan tinggi yang mudah dibaca. Arimbi membloknya dengan keras, membuat bola mental ke belakang, 24-23 untuk Indonesia. 1 poin lagi, stadion seperti tidak bernapas. Kamera seluruh dunia mengarah pada 4 pemain Indonesia yang berdiri seperti Dewi Perang. Match point dimulai, Amerika berusaha keras. Serve mereka bagus, cover cepat, dan spike keras diarahkan ke sudut tersulit. Namun penerimaan Kalista sempurna. Mega bergerak sebagai tipuan. Arimbi maju seolah akan melakukan quick lagi. Tapi Alia, ia melakukan sesuatu yang bahkan membuat komentator terpaku. Ia mengangkat bola rendah, sangat rendah, umpan jebakan yang tidak pernah mereka gunakan di latihan. Amerika terkecoh. Semua bloker bergerak ke arah Arimbi. Dan di detik itulah, Kalista melompat dari sisi kiri, menghancurkan bola dengan smash paling brutal dalam kariernya. Bola menghantam lantai. Peluit berbunyi. Indonesia menang. Stadion bergemuruh bagaikan gunung meletus. Alia berdiri di tengah lapangan, terengah tetapi tersenyum tipis. Dunia baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak hanya tentang kemenangan, tapi tentang dominasi mutlak. Media menulis, era baru dimulai. Alia Pratama dan trio Indonesia tak terhentikan. Dan itulah poin terakhir yang memecah